kami kasihi, selamat datang pada acara perayaan Natal Keluarga Besar SMP Tunas Baru Jinisweng yang bertemakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami persilakan berdiri untuk menyambut barisan prosesi. Kami persilakan untuk kembali dulu. Memasuki acara ibadah, kita puji Tuhan dengan lagu Kami Puji dengan Riang. Berdiri. Kami memuji Engkau ya Allah karena kasih-Mu yang tiada batas. Kami memuji Engkau karena Engkau telah mengirim kami menjadi teladan untuk memberi bagi anak-anak-Mu dan memberkatinya menjadi anak-anak-Mu. Kami memuji Engkau karena Engkau memberikan anugerah bagi kami menjadi orang tua. Mari kita dengarkan lagu pujian yang dinyanyikan oleh Bapak Esitija STH.
You raise me up. Alam raya turun memuji Allah. Mari kita menaikkan pujian kita melalui lagu Alam Raya berkumandang bersiap-siap liturgi yang pertama. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu namanya laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan segala tunas-tunas muda dan segala tumbuh-tumbuhan berbiji dan segala pohon-pohon yang menghasilkan buah berbiji. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Dan sebagai benda penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda besar itu, yakni lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk hidup, dan dalam burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. lalu Allah memberkati semuanya itu. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhlah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di udara bertambah banyak. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, tanah dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Bertambah banyaklah dan beranak cucilah benda hilau itu, dan taklukkanlah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan firmanlah Allah, Dialah akan menjadikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan pohon-pohonan yang berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tapi kepada binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanan, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala ikan itu sangat baik. Jadilah pemain bagi Ibrahim. Vokal huruf dari kelas 22 yang berjudul Ada Nama. Di waktu malamku,
Hai, mari berhimpun bersiap-siap liturgi yang Sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Tuhanku. Sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Tuhanku. yang terikat, namun manusia boleh menguasai bumi, namun harus taat pada Allah. Tetapi manusia melanggarnya. Allah adalah Allah yang adil, Dia tidak mau dipermainkan. Setiap perbuatan dosa ada hukumannya. Marilah kita dengarkan liturgi yang kedua. Adapun ular ialah binatang yang paling tercerdik diciptakan. Teman-teman ini Allah berfirman, janganlah kamu makan buahnya. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyimak dari pepohonan ara dan membaca. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar engkau datang teman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang telah memperdayaku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Aku akan mengadakan perusahaan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, dengan susah payahmu waktu mengandung akan membuat sangat banyak. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Semua duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuhan yang ada di gurun menjadi makananmu. Manusia itu memberi nama Allah kepada istrinya, sebab dialah menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah telah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuknya. Firman-Nya Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Mulai kelas 21 yang berjudul Kelahiran Sang Juru Selamat, bersiap-siap liturgi. Suminar senyap di Bethlehem, di kandang domba yang hina, di saat bulan dan bintang mulai bersinar, lahirlah seorang bayi kudus, bayi yang terlahir dari anak darah Maria, yang dikandung dalam kemuliaan Roh Kudus. Terpancarlah kemuliaan Bapa, kemuliaan yang sungguh akan membawa damai dan keselamatan bagi dunia ini. Memberi kesempatan untuk bertobat, maka Dia menubuatkan kedatangan Juru Selamat. Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, di atasnya terasa besi. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Yesaya, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkatnya akan berbunga. Sebagai tunas ia tumbuh di alam perempuan, dan sebagai tunas tanah kering. Ia tidak tampan dan semangatnya pun tidak ada. Dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua berhimpun kepadamu. Anakmu yang laki-laki dan datang dari jauh, dan anak perempuanmu yang datang di gandum. Kamu akan tercengang dan terheran-heran. Kamu akan heran dan berbesar hati, sebab kekayaan seberang laut akan berpindah kepadamu. Tuhan telah memperkenalkan keselamatannya daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Pada itulah kamu mencukur negeri Asyur, kamu pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terlulus. Mereka kamu melepaskan kita dari Asyur apabila ia ingin masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihatlah
dan memberi juru selamat bagi manusia. Kita dengarkan liturgi yang keempat. Pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea yang bernama Nazaret. Ketika malaikat itu pergi ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab kau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan memberikan tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menanggulangi engkau. Sungguhnya sarangmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Inilah Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Dunia gembiralah, bersiap-siap vokal guru dari kelas 2. kebebasan dan memperdamaikan Allah dengan manusia. Mari kita mendengarkan liturgi yang kelima. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Demikian juga Yusuf ke kota Nazaret di Galilea Yudea. Supaya didaftarkan sama-sama Maria tunangannya sedang mengandung. Ketika mereka disitulah tiba bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan mereka pada waktu malam. Tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar. Malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini telah lahir bagimu juru selamat. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah sejumlah malaikat, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Dan Allah di tempat yang tinggi, dan sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan gembala itu, Dan ketika mereka melihatnya, mereka mengatakan apa yang telah dikatakan tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkaranya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tapi maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kita bersorak-sorai menyanyikan lagu Kita Surga Bergema, bersiap-siap liturgi situasi. Kita
kita mengikuti liturgi situasional. Bagaimana aku bisa menjalani hidup ini? Apakah cita-citaku akan tercapai? Bicara apa kali ini? Bagi apa ini? Air dicampur berpanas. Siapa yang sayang? Kenapa kami yang harus menjadi korban? Di mana rumahku? Di mana sekolahku? Semua hilang tak tersisa. Bagaimana kami dapat melakukan? Tolong! Kerusuhan! Rasa selalu rusuh. Hidupku selalu sengsara. Di Palu terjadi teror. Siswa dibunuh. Pendeta ditembak. Tuhan, sampai kapan akan terjadi seperti ini? Tidak bisakah kami belajar dengan tenang? Ketakutan demi ketakutan menghantui kami. Agama jadi alasan pertikaian. Berhentilah. Tuhanmu tak menginginkan yang demikian. Indah. Tapi apa yang kami dapat? Kami hidup dalam kegelapan dan kemiskinan. Ini yang baru kami dapat. Milik siapakah semua ini? Saya pun tak tahu. Sekolah. Apa mungkin kami bisa? Mungkin itu hanya akan jadi hal yang belaka saja. Bagaimanakah nasib kami di hari esok? Bagaimanakah masa depan kami? Akankah kami terus begini lagi? Ujian gak lulus. Aduh, gimana nih? Apa yang harus katakan orang tuaku? Apa kata teman-temanku? Aku harus mengulang kembali. Padahal teman-teman ada yang lagi. Semuanya ini salahku. Tak pernah belajar. Tapi semuanya sudah terjadi. Tak pernah sekali lagi. Aku akan coba untuk bangkit lagi.
yang sangat kita syukuri karena kebaikan Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja, dan juga ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Nuri Manuru, dan juga para staf guru dan juga panitia Natal yang ada. Kami menyampaikan terima kasih karena keberadaan kami di tempat ini oleh karena undangan daripada beliau. Puji Tuhan, saudara, menyampaikan selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan juga para siswa-siswi Sekolah Tunas Baru yang kami hormati. Kasih Tuhan, segala kuasa setan, kuasa kegelapan yang akan mengacaukan jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami menolak, kami mengusir, kami menengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus, pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kesetiaan yang murni, kesucian yang tidak pura-pura, yang tidak dibuat-buat. Semuanya lahir dari sesuatu yang itu terpancar dari setiap hati. Sebab itu hati kita perlu dijaga agar perkataan kita tidak menyakitkan orang lain, perkataan kita tidak membunuh orang lain, melemahkan orang lain. Tingkah laku kita menjadi contoh dan teladan. Kasih kita, kesetiaan kita, dan juga air semua. Kalau untuk air semua, saudara, dia juga tumpahnya air semua, amel saudara, tumpahnya bisa. Jadi apa yang dari kasih, dari kesucian, saya dan percaya bahwa ayat ini dipilih bukan sembarangan. Lewat kajian, lewat renungan, lewat doa, sehingga ayat ini muncul pada saat malam. Buat kita semuanya, saudara yang kami kasih dalam Yesus, ingin membahas satu ayat supaya menjadi jelas ayat-ayat yang saya akan sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-12. Saya akan berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini Tuhan, kami keluarga besar SMP Tunas Baru mendengar firman Tuhan. Kiranya memberkati semua kami yang hadir pada malam hari ini, memberkati SMP Tunas Baru, memberkati pimpinan sekolah yang ada, memberkati semua guru yang ada, memberkati orang tua murid yang ada, dan memberkati semua kami yang ada. Terlalu yakin dan percaya ketika kami memperhatikan firman-Mu dan tidak meremehkan firman-Mu, ada berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhirnya selamat malam, dan pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat Natal dan juga menyambut tahun baru 2007.
lahir untuk kita semua. Mari kita bernyanyi Dia lahir untuk kami. Para hadirin kami undang untuk berdiri. Dengan hormat kami minta doa syafaat dipimpin oleh Bapak S.T. Kristen. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada saat malam hari bangsa kami ini ya Tuhan Yesus, banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami, banyak masalah-masalah yang kami alami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. SD Harapan Baru yang boleh datang, begitu juga dengan undangan-undangan sekolah. Memegang gitar ya Pak ya, memegang gitar ya gitaris. Kemudian untuk pemain keyboard kita adalah anak kita Andre dari kelas 3. Silakan Andre. Ya. Jadi untuk diketahui bersama, Andre ini adalah anak dari Bapak Pendeta yang sangat luar biasa. Ya. Oke, silakan duduk. Kemudian untuk MC kita, silakan berdiri. Ini adalah MC kita yang putri dari kelas 3 bernama Ince. Kemudian yang cowok ganteng di samping itu adalah anak kelas 2 bernama Richard. Jadi memang dia memberikan support, masukan dari ketua OSIS Richard Simatupang dan Pasha. Kita panjatkan kehadiran Yang Maha Kuasa, kena kasih dan ridhonya kita dapat berkumpul di sini merayakan acara Natal SMP Tunas Baru Jinsiong. Saya sebagai ketua OSIS dan mewakili kepengurusan OSIS SMP Tunas Baru mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Semoga di Natal ini damai semakin tumbuh dalam hati kita masing-masing, dan semoga kita tidak hanya memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga mengundang Tuhan Yesus Kristus ke Tuhan, aku datang kepadamu, sujud memohon pengampunan. Walaupun dosaku merah bagaikan termoji, Engkau membasuh dosaku dengan darah-Mu yang kudus, sehingga putih bagaikan bulu domba. Engkau adalah Tuhanku yang menuntunku, membimbingku ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan atas pertolongan yang Kau berikan kepadaku. Kata sambutan mewakili orang tua dan undangan kami serahkan kepada Bapak Jesse Kurian, orang tua dari Kusam. Pertama-tama kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan dan campur tangan Tuhan
bagi kami dan bagi kita sekalian, sehingga pada saat malam hari ini kita dapat merayakan Natal lewat perayaan Natal yang disponsori oleh SMP Tunas Baru JINS. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Rini Chandrian. Waktu dan tempat kami persilakan. Luar biasa siswa-siswinya dan penampilannya dahsyat. Dari awal sampai akhir saya lihat mereka berperan luar biasa. Dan ini adalah gambaran tunas-tunas baru yang akan memimpin gereja ke depan. Dan kalau saya lihat Richard seperti gembala sidang yang sedang mengatur kawanan dombanya, didampingi oleh ibu gembala yang luar biasa. Saya mohon para siswa-siswi katakan kiri kanan saudara, kamu hari ini paling hebat. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Tarian dari kelas 1 Yerusalem. Sambutan Tuhan Yesus yang suruh untuk memberikan sambutan, jadi apa boleh buat. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan memberkati kita semua sehingga kita berkenan kepada Tuhan waktu kami mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan juga mungkin juga waktu kita merayakan hari Natal. Tuhan Yesus lahir di dunia ini sebagai anak Tuhan dan dengan dua tujuan. Yang dua tujuan, satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan Dia, melalui kehidupan Dia. Tujuan yang kedua itu untuk memberikan damai sejahtera kepada manusia. Jadi dua tujuan yang Tuhan Yesus lahir itu sama dengan tujuan yang kita hidup di dalam dunia ini. Horas. Iya. Shalom untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan cuaca yang indah buat kita dalam perayaan Natal di malam hari ini. Kita Renace yang saya hormati beserta Ibu, Bapak Ketua Yayasan Pak Enos Kim, dan Bapak, Ibu, orang tua dari siswa-siswi kami yang saya hormati. Demikian juga Bapak Ibu guru dan undangan kami sekalian yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Terlebih-lebih buat anak didik kami yang saya cintai. Acara kata sambutan kita, tiba saatnya kita untuk memasuki acara kita.
masuk kepada drama Natal dengan para pemain sebagai berikut. Rando adalah seorang lelaki berusia 20 tahun dari keluarga sederhana, mahasiswa semester 5, berdedikasi tinggi, diperankan oleh anak kita Jafar Lubis. Silakan tepuk tangan untuk anak kita Jafar Lubis. Teman baik dari Rando, dari keluarga berada, mahasiswa kedokteran semester 3 berwajah melankolis, diperankan oleh anak kita Sartika yang selalu ceria, cerdas, imut-imut, berwajah seperti STM, diperankan oleh anak kita Corina Jesse Chandra yang diperankan oleh Harawi, lagi anak kita Samuel Siburian, oleh Bapak Stefanus dan Ibu Stefanus, masing-masing sebagai ayah dan ibu oleh Amelia. Pak Stefanus diperankan oleh anak kita Simon Janter, dan Ibu Stefanus oleh anak kita Evi Valentina. Selanjutnya, apapun tidak akan lengkap tanpa firman Tuhan. Maka peranan pendeta, Bapak Pendeta Markus, diperankan oleh anak kita Om Ra.
pergumulan hidupmu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan ingatlah selalu, di balik semua peristiwa ini, Tuhan mempunyai rencana yang amat indah untukmu. Apa dia tahu akan segala keluh kesahku? Apa dia tahu aku sedang berduka cita? Jika engkau yakin, semuanya akan terkabul. Penghiburan akan datang dengan cara yang tidak engkau duga sama sekali. Sama seperti engkau memberi penghiburan kepada anak yatim, maka kasihnya atas benak. Dan engkau harus ingat, orang tuamu pasti bangga mempunyai putra yang tegar sepertimu. Randu, engkau juga boleh menganggap bapak sebagai orang tuamu atau sebagai temanmu. Dan ingat, pintu rumah bapak selalu terbuka untukmu. Seringlah berkunjung ke rumah bapak, bapak akan membantumu. Ya, pasti Pak. Ya, semua memang ada hikmahnya, apalagi dikatakan berbahagialah mereka yang tiada lagi ayah, ibu maupun ayah dan ibunya. Nah, sekarang aku baru sadar, thanks ya buat perhatiannya selama ini. Aku berharap